mau jadi lo no baik. Wa qala radhiyallahu anhu bismillah qala mu'allif rahimahullah wa qala radhiyallahu anhu, berkata Imam Ibnu Athaillah, lamma su'ila an qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, ditanya Imam Ibnu Athaillah tentang sabda Nabi, ju'ilat dijadikan qurratu aini fis shalah, kesedapan hatiku fis shalah, wayah sembahyang. Bukan bis shalah ada. Kalau bis shalah, kesedapan hatiku itu bis shalah dengan sembahyang, berarti Nabi cinta lawan sembahyangnya. Di samping cinta lawan Allah, cinta lawan sembahyang, berarti dua dari cintanya. Salah. Nah, tapi itu ada tafsirnya, bisa aja kalau bis shalah itu bisa aja memandang bis shalah ay bi fadlihi minas shalah. Nah, fadl Tuhan dua sekalinya. Nah itu ditanya beliau itu kayak apa, wahai Imam Ibnu Athaillah, duduk hadis itu nang kesedapan hatiku itu pada waktu sembahyang. Nah itu beliau menjawab, qurratul ain, kesedapan hati itu kinayatun, itu sebuah kata-kata sindiran, an ghayatil farhi was surur, bahwa itu adalah ghayah kesudahan, semaksimal ending daripada kebahagiaan dan farah, kegembiraan. Nah, jadi istilahnya qurratul ain. Nah itu maksudnya sehabis-habis sugih betiti lambung ya jadi kada. Oh itu bahasa kita. Walladza wasur walladza, faka'annahu yaqul, seolah-olah baginda Nabi beliau bersabda, ju'ilat ghayatu farhi wasururi waladzati fis shalah, dijadikan ending kesudahan, puncak daripada kegembiraan, kesenangan dan kelezatanku itu fis shalah, waktu sembahyang. Kenapa? Li musyahadati rabbi, karena Nabi itu dapat musyahadah Allah Ta'ala fiha, pada itu sembahyang. Jadi wayah sembahyang Nabi kita itu hadir. Waktu bergerak ingat nama gerakannya kan? Nah, kemudian Allah Akbar berbujur, hatinya ingat lawan Allah yang Maha Besar. Inni wajhtu wajhi, aku hadapkan wajahku, nah, lillahi rabbil alamin, kepada Allah sekalian alam. Hadir naga itu, makanya lezat sini di situlah. Nah, itu maksudnya. Wa hadza ka khas, apakah kelezatan wayah sembahyang ini khusus bin Nabi, lawan Nabi aja, amli ghairih, atau bisa juga untuk selain Nabi, min ummati, dari umatnya. Detek. Minhu minhum syirbun lah, bikasri syin wa qawluhu nasibun, tafsir aja detek lah. Fa'ajaba, beliau menjawab, inna qurratul ain, bahwasanya kesedapan mata itu, kesenangan, kelezatan hati, kenikmatan hati, kegembiraan dari bisyuhudi, ialah dengan memusyahadahkan hati, memandang syuhudi jalali haqqi subhanah, yaitu kebesaran Allah jalal, ala qadril ma'rifah wa syuhud, tergantung kadar ma'rifat dan musyahadah seseorang lawan Allah Ta'ala. Itu kelezatannya. Jadi bisa saja umat Rasulullah itu dapat kelezatan wayah sembahyang, tetapi tergantung tingkat ma'rifah yang Allah berikan lawannya. Tergantung. Bila ma'rifatnya tinggi, kuat dalam, ya tentu lebih lezat lah, lebih lezat. Kalau di luaran aja ma'rifatnya ya sudah, di luaran aja lezatnya kada sampai ke dalam.
Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa ma'rifatu ahadin ka ma'rifatih, kada ada tandingnya dalam segi ma'rifat. Falaisa qurratu ain ka qurratih, tidak ada kelezatan hati di wayat sembahyang seperti sedapnya hati Nabi kita. Wa hasil jawab anna qurratul ain laisat khassah bih, kesimpulan bahwa kesedapan hati wayat sembahyang itu tidaklah hanya khusus bi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi, bal kama takun li ghairih, tapi bisa juga untuk selain Nabi daripada umatnya. Namun qurrata ainihi a'zam min qurrati ghairihi, namun kesedapan, ketenangan, kelezatan hati Nabi saat sembahyang ada sama sedikit dua pun lawan lezat daripada umatnya waya sembahyang. Wa ma'lum anna qurratul ain la tahsu illa man dhahabat. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kesedapan hati, kelezatan dalam beribadah sembahyang tu la tahsulu kada hasil illa liman dhahabat anhul wasawisul nafsaytaniyah wa nafsaniyah. Kada akan dapat kelezatan itu kecuali bagi orang yang sudah kada lagi di hati itu waswis syaitan lawan waswis nafsu. Yang empat, Rabbani, ilhami, malaikat, nafsani, syaitani, empat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ajar hayya 'alas shalah, hati hendak apa? Pasti hendak sembahyang. Itu Rabbani betul. Panggilan dari Allah langsung. Panggilan dari Allah langsung. Dan ini kada akan hilang, kada akan ampih panggilan gretek hati tadi kecuali tagawi. Kada akan tenang, kada tuntuk. Lain pada sembahyang kah? Apakah? Hendak ini nah timbul harus ingat tuh. Nah itu Rabbani dari Allah. Tapi kebaikan isinya lah. Yang kedua, ada lagi ilham, malaikat mulhim atau disebut dengan apa? Ilham. Ada khatar Rabbani, ada ilham. Nah ini biasanya ilham ini malaikat mulhim nang membawa atau disebut nang Allah berikan malaikat mulhim, jadi dilontarkan ke dalam hati berupa nafahat, tiupan, tiupan kebaikan, lintasan di dalam hati terlintas hendak berbuat kebaikan ketika melihat ada kemungkinan untuk berbuat kebaikan. Hati asa hendak, itu malaikat untuk membisikkan di hati. Ikam melihat Quran bentang di atas meja, apa hati ikam? Anak ada membaca. Itu malaikat mulhim tak? Nama niup ke hati tadi. Melihat kitab katang-katang, hendak ada membaca, hendak. Melihat orang kasihan, Tuhan, urus kakanakan. Mungkin makan belum minyak apa segala, hendak ada memberi kita. Kalau timbul, itu malaikat ilham itu. Malaikat mulhim membawa ilham. Nang masuk di bawahnya itu ngarannya nafahat. Setiap hari datang, setiap ada kebaikan. Apabila bulik ke rumah, anak membantu tadi, bulik ke rumah, berkurang hati tadi. Tadinya menggebu-gebu anak membantu berkurang. Kain nagin ya hilang, ada timbul lagi. Kaikam tadi nah, anak turun kamari. Melihat Quran, asa ada anak membaca. Ikam tinggalkan, kada jadi membaca. Adalah mengingat hati. Kada lagi lah. Nah itu dari malaikat ilham nangka itu membawa. Kalau dari Allah mengingat, malaikat ilham. Malaikat ilham di malaikat mulhim nang membawa. Karena pulang adab. Kemungkinan hendak kawa berbuat taat kebaikan yang lainnya timbul pulang nafahat tadi. Datang pulang, datang pulang, datang pulang. Karancakan kita kada mempeduli, kada kita gawi, tuh malaikat kada datang lagi. Tamu itu apabila kada disambut, karancakannya kada datang lagi. Percaya? Kada datang lagi. Dicuekin. Nah kayak apa supaya datang? Sambut, terima walau ayatan. Alif Lam Mim tanzilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin sadaqallahul azim. Penting ada kitab kata-kata ambil baca walau sama salah
Ada orang beda beri maras hati hendak membentuk beri walau Rp1.000 atau Rp10.000. Nang penting jangan dibiarkan lewat dicueki malaikat mulhim tadi. Kayaknya mau datang lagi. Ini bagus jika dipilih Allah malaikat dari ketujuh berhurung membawa ilhamat tuh. Malaikat mulhim. Yang ketiga ada khatar atau wasawis daripada syaitan. Masuk ke syaitan. Ada nafsu. Ini anak membawa kejahatan keduanya nih. Cuman kalau syaitan ini inya menyuruhnya untuk berbuat jahat tuh nampak dasar bujur jahat. Kada bisa belepik lapik bepupulikik, kada bisa ma'alabiu bahasa kita, karena syaitannya ada orang alabiu ini nih. Kada bisa bang, lain nafsu bujur syaitan. Ada mama sesuatu orang anak maksiat, duit orang bahentang, manusia kadang melihatnya, ada ambil, itu syaitan langsung menyuruh berbuat maksiat, itu syaitan. Ada baiklah. Yang kedua nafsu ini menyuruh taat nurul membisai kita, taat hikamnya taat nurul, tapi kita endingnya kembalinya ke nafsu kita. Nyaman waikam jadi dilihat orang ahli taat, dipuji orang hormat, menjerumuskan kita. Nafsu itu lebih berat daripada syaitan. Inna nafsa la akhbasu min 70 syaitan. Nafsu itu lebih jahat dari 70 syaitan. Itu nafsu. Kadang kita kada sadar. Ketujuh menggawi nang sunnah. Wah, tarawih ketujuh, puasaan nang sunat berbinian liwat ketujuhnya. Kadaan seorang yang kada lagi. Puasa tarawih Arafah. Apa lagi? Sampai hari raya puasa juga. Kalau 7 benar nang wajib yang tertinggal. Nah, ini nafsu. Termasuk daripada alamat ittiba'in nafsi al-mubadarah ila nawafil khairat. Berdahulu ketujuh menggawi nang sunat nang wajib dia abaikan. Nafsu kada rida Tuhan nang itu. Dapat pahala lah. Dah. Malah dapat dosa. Berdosa. Bapak puasanya saja Pak. Kenapa berdosa Pak? Tasarruf waktu Pak. Tasarruf waktu. Puasa sunat pahalanya sekilo. Cakanya mengkodok dapat 70 kilo. Kenapa ia menggawi nah hutang 70 kilo? Dialokasikannya waktu tadi gasan mendapatkan 70 kilo, diambilnya nang sekilo 69 lagi tahu utangnya. Dosanya nang kada banyak tanggung. Cakanya mengkodok di situ iya dapat 70 punahan lapas dosa. Ini malah menggawi nang sebuting tadi. Nah, mengapa? Melambatkan taubat itu dosa. Nah, melambatkan kodoan itu dosa. Situlah. Nah, nafsu. Kayaknya bagus. Nafsu nih kebliwar memperhiasnya lawan kita. Mengedepinan lu. Makanya hidun nafsi fit maksiatil jahirun jali wa hidun nafsi fit ta'ati khafi. Bahagia nafsu itu dalam maksiat itu jelas itu dah atas perintah syaitan ada beta tawaran lagi, tapi bintang taat nih halus benar, halus samar mengaji nih nah nuntut ilmu ya Allah bagus tapi kayaknya apabila ada terlintas di hati nang kembalinya ke diri kita supaya dipuji orang, dianggap orang baik ke diri kita lah, supaya diberi orang duit ke diri kita lah kembalinya. Nafsu diri itu nafsu, berarti niat nang supaya talintas tadi nafsu wasawisin nafsaniyah. Bapak kayak Pak tolak betul hibah dah ini aku. Nah, apa saya bermanusia ini memuji aku, beri aku duit sehari habis jadi tahe. Nah, Bapak Allah aja keridhaan Allah di akhirat kita dapat nang salawasan abul abidin. Pandiri nang kayak itu. Allah, kayaknya jalan lain pulang nafsu ini. Lah jalan lain pulangnya. Hikam ikhlas ya, bebujur. Bujur Bang.
bujur ikam juga manusia makhluk ini biar sapang pujiannya. Gak usah diangkarin pujiannya. Bagus pak ikamnya dasar ikhlas. Di situ pulang dipadahkan kita dasar ikhlas pulang ikam aja. Itu aku juga ikhlasnya ngapang ikam tuh. Itu mau sudah ya. Itu nafsu nih. Nah jadi apabila ada wasawis syaitan namanya nyuruh jahat atau harus beribadah ikam ya itu syaitan tak? Atau beribadah juga bercapat al ajal bercapat syaitan lah menyuruh kayak apa hendak dapat lezatnya ibadah dak. Yang kedua wasawisin nafsanya waswis nafsu beribadah ya pun alun pelan tapi supaya dipadakan orang khusyuk-khusyuknya minta pujian nafsu lah kayak apa hendak fokus kepada ibadahnya kayak apa hendak dapat kelezatan pak nah ada dapat lezat bila ada nafsu lawan syaitan ini mendesus di hati kita kada akan dapat kelezatan satu ibadah apapun itu walau lain pada sembahyang. Mengaji, nuntut ilmu udah mau istiqomah memaharap pujian manusia tak ada dipuji orang ada turun lagi lah tak ada namanya memuji ada memuji lagi tak ada mengaji lagi tapi kalau kita merasa lezatnya itu ilmu kayak apakah ya Allah turun terus insyaallah hujan ya apa turun terus merasa kelezatannya nah akan didapat kalau nafsu lawan syaitan desas-desus 62 macam itu ada. Bagaimana di kibah timbul kibah makanya orang yang kada ikhlas itu sudah ada mau tontong lah maka dari ghairillah in qata'awan fasal terputus wan fasal kita pisah kada ampih kada kalau istiqomah apa kalau istiqomah inya kulir kulir dari bang tujuannya supaya kembalikan nafsu ke dirinya ternyata kali didapatnya pasti kada menggawi lagi. Ngaji aja supaya itu ahli pidato apa itu kan ikhlas tak puluh tahun ngaji kada jadi pidato baik kalau ampiham 10 tahun aku jangan dipakai orang soalnya inisiatif bang. Kamu kayak apa aja alimnya bertawar hilang ilmu kamu maunah ilmu kamu hilang disuruh tawar-tawar kayak apa aja alimnya kayak apa aja mintuhan terkenalnya mintuhan yang malu mintuhan tuan guru bertawar kan hilang muruah ilmu tuh hilang hilang kada dihargai orang lagi ilmu kamu tuh nang dipandang orang nang bertawarnya tadi bahkan bagus di bertawar untuk kebaikan yang lah iya bagus orang kada memandang ke situnya menikah aku bertawar kok bacaan bertawar di parigi kita sejak palmirot kan beri udah apa tetap aja turun tapi turun betul begaji mana ada gaji ada gaji bakok tau ada apa ya Allah nang memberi itu Allah kada di situ sabab puji Tuhan kawasa Allah sebab yang lain ada dan pugah aja 2 buah ayo hari 6 bulan tahu orang kisahnya kayak apa paling pugah mah lah tahu urusan kita ini mobil kayaknya nih 2 tahun aja mobil ini kita kan insyaallah lah asal aku gratis terus bacaan untuk mobil kayaknya mana tadi nah wa amma man kanat maghmuran fiha nah adapun apabila orang yang tenggelam dalam musyahadah tadilah maaflah maghmuran tenggelam orang dari fiha pada itu nang wasawis orang nang beribadah juga kanapsuan kalau masuk wasawis syaitan dia kenapa beribadah awal juga beribadah disuruh bercapat
Kalau nafsu ini beribadah bagus, syarat rukun tumakninahnya bagus betul, adab-adabnya bagus, tapi ada efek samping yang kembali ke dirinya. Nah, itu supaya aku wah itu ya kok Nah, apabila orang yang sudah tenggelam dengan wiswis tadi, faqalilun an tahsulalahu qurratu ainin aw hudri qalbin. Karena akan hasil, jarang orang hasil itu kelezatan hati dan hadirnya hati baina yadil haq subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah. Nah, jadi maksudnya naqur ju'ilat qurratul ain fi shalah itu bagi orang yang berbujur ikhlas. Titik. Kemudian wa inna ma qulna inna qurrata aini wallahu a'lam. Paham ya Allah? Jadi mudah-mudahan segala ibadah kita jadi qurratul ain lah. Fi bis shalah ai fi sholati wa anwa'i, macam-macamnya ibadah untuk ilmu. Jadi kayak Pak hendak dapat qurratul ain, bersihkan hati tadi daripada wasawis syaitaniyah wal wasawisin nafsaniyah. Syaitan lawan nafsu, pinang duit nang itu, pinang duit benar. Kalau Allah ilham, nah tahu aja sudah itu kan kata Rabbani atau ilhami, tahu aja. Nah, bilang kebaikan. Kalau dari Allah tuh kadang akan hilang, kalau kata ilhami itu bisa hilang, bisa hilang. Nak bersedekah ya kan, kayak lagi dulu aja, boleh ke rumah dingin hati. Nah dingin hati itu ilham. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa rabbatina fi dinina. Allahumma hadina bi hudaka wa ja'alna min as-sayri fi radaka wa la turidina